yang memulai reaksi ini adalah asam sitrat. Jadi makanya kita kenal dengan nama untuk rantai transport elektron ini terjadinya di bagian dalam membran mitokondria. Kemudian di sini terjadi proses kemiosmosis. Kemiosmosis itu adalah produksi ATP dengan menggunakan energi kimia. Nah, di sini kenapa dikatakan transport elektron? Karena di sini ada terjadi perpindahan elektron dari satu kompleks ke kompleks yang lain. Makanya kita sebut sebagai rantai transport elektron. Nah, di rantai transport elektron ini dia membutuhkan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Kemudian, selain itu di sini juga akan dihasilkan H2O. Jadi H2O uap air. Jadi uap air yang kita keluarkan pada proses pernafasan. Nah, itu dihasilkan di tahapan yang keempat, yaitu di tahap rantai transport elektron. Kemudian, donor elektron di sini adalah NADH dan FADH. Kemudian dia akan menghasilkan ATP sebanyak 34 ATP. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, jumlah ATP yang dihasilkan kalau kita hitung-hitung dari mulai tahapan glikolisis ada 2 ATP, dekarboksilasi oksidatif tidak ada ATP-nya sama sekali, rantai transport siklus Krebs ada 2 jadi ada jumlahnya 4, dan yang terakhir ini ada 34. Jadi sekarang jumlahnya ada 38. Nah, tapi kenapa tadi di reaksi respirasi anaerob di awal tadi cuma dituliskan 36. Nah, penyebabnya itu 2 ATP ini ternyata dia dikurangi dengan 2 ATP karena 2 ATP ini akan digunakan untuk memasukkan kembali elektron ke dalam mitokondria. Makanya di sini yang dihasilkan tinggal 36 ATP untuk satu tahapan reaksi respirasi aerob. Oke, ini untuk gambar ini merupakan ringkasannya dari respirasi aerob. Jadi mulai dari sini tadi, kalau kalian lihat gambar ini yang warna orange, ini disebut dengan mitokondria. Nah, ini mitokondria. Di bagian luar mitokondria ini yang warna biru, ini adalah sitoplasma. Jadi kalau misalnya dikatakan ringkasannya, yang di bagian luar ini glukosa diubah menjadi 2 PgAl, diubah menjadi 2 pirufat. Artinya ini adalah peristiwa glikolisis. Jadi di sini jelas ya, ada 2 tahapan reaksi. Glukosa menjadi 2 PgAl membutuhkan 2 ATP. Jadi 1, 2. Kemudian pengubahan 2 PgAl menjadi 2 asam pirufat menghasilkan 4 ATP. 1, 2, 3, 4. Kemudian selain itu di sini juga menghasilkan 2 NADH. Nah, selanjutnya asam 2 pirufat ini masuk ke mitokondria. Kemudian diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Di sini dihasilkan CO2. Nah, di sini kalian bisa lihat tidak ada proses menghasilkan ATP di tahapan reaksi pengubahan 2 pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Makanya di dekarboksilasi oksidatif itu tidak ada dihasilkan ATP. Nah, kemudian masuk ke siklus Krebs. 2 asetil-CoA masih di bagian mitokondria ya. Masuk ke siklus Krebs. Nah, di sini dihasilkan 2 ATP. 4 CO2, 2 FADH, dan 6 NADH. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke membran mitokondria bagian dalam. Nah, bagian sini. Disinilah terjadi proses rantai transport elektron. Rantai transport elektron di sini jumlah ATP yang dihasilkan banyak ya. Ini tumpukan koin. Ini jumlahnya tadi 34. Jadi khusus di rantai transport elektron itu ATP yang dihasilkan 34. Jadi kalau kita jumlahkan keseluruhan 34 kemudian ditambah 2 36 kemudian ditambah 2 38. Tapi karena 2 ATP digunakan untuk memasukkan elektron kembali ke dalam mitokondria, maka kita kurangi 2, jadi sisa 36. Jadi untuk satu tahapan respirasi aerob, jumlah ATP yang dihasilkan itu adalah 36 ATP.
Oke, sekarang metabolisme lemak. Nah, di sini untuk lemak ya, ini yang terjadi di dalam tubuh. Jadi misalnya keju, ini dihancurkan. Nah, kemudian karena lemak itu proses metabolismenya atau proses pencernaannya itu penghancurannya itu terjadi dengan bantuan empedu atau garam-garam empedu. Kemudian selanjutnya di sini diubah menjadi molekul asam lemak yang mengurai adalah enzim lipase. Jadi lipase ini adalah enzim yang khusus hanya bekerja pada substrat lemak. Kalau misalnya diberikan karbohidrat, maka lipase tidak bisa bekerja. Ya, jadi ingat kembali ciri enzim, dia hanya bekerja secara spesifik pada substrat tertentu. Kemudian molekul gliserol, jadi dipecah ya. Jadi tadi diuraikan oleh lipase, jadi dia terpecah menjadi gliserol. Kemudian diubah lagi menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Selanjutnya akan dibawa darah ke jaringan atau ke bagian organ, kemudian di sini terjadi lagi hidrolisis. Nah, kemudian sebagian besar akan disimpan di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Kemudian sebagian lagi ini akan diekskresikan melalui ginjal, ya. Kemudian juga bisa diekskresikan melalui paru-paru. Nah, ini metabolisme lemak. Nah, untuk metabolisme protein, nah ini gambar hati ya. Nah, jadi ini gambar hati. Nah, di sini ada gambar ginjal. Nah, jadi di sini ada skema kelebihan protein dalam tubuh ini akan dirombak di dalam hati. Nah, jadi di sini selain merombak sel darah merah, hati kita juga berfungsi untuk merombak protein. Jadi dia akan dirombak menjadi senyawa yang mengandung unsur N di sini nitrogen, misalnya NH3, NH4OH. Jadi misalnya amonia ya. Kemudian bisa juga dirombak menjadi senyawa yang tidak mengandung unsur N. Kemudian di sini yang mengandung unsur N ini akan disintesis menjadi urea. Ini proses pengubahannya itu terjadi di dalam hati. Sedangkan senyawa yang tidak mengandung N, unsur N ini akan disintesis sebagai bahan baku karbohidrat dan lemak. Kemudian di sini akan terjadi oksidasi untuk bisa menghasilkan energi. Nah, sedangkan yang urea ini nantinya akan dibawa menuju ke ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin. Nah, jadi ini urin kita itu mengandung urea, makanya urin itu ada bau khas karena dia mengandung urea. Nah, ini adalah skema hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kalian bisa perhatikan di sini ya, protein, karbohidrat, lemak. Protein di dalam tubuh akan diubah menjadi asam amino, karbohidrat akan diubah menjadi gula, lemak akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian semuanya memasuki tahap glikolisis.